Bintang Real Madrid yakni Kylian Mbappe akan segera mewarisi nomor punggung 10 yang selama ini dikenakan Luka Modric di Real Madrid. Perpindahan nomor ini akan terjadi setelah berakhirnya Piala Dunia antar klub mendatang. Nomor punggung 10 Real Madrid memiliki sejarah panjang dan telah dikenakan legenda-legenda besar. Sumber El Chiringuito melaporkan bahwa Kylian Mbappe akan resmi mengenakan nomor 10 mulai musim depan. Saat ini penyerang asal Prancis tersebut masih mengenakan nomor 9 yang sebelumnya dipakai penyerang Real Madrid Karim Benzema. Cristiano Ronaldo mencatatkan rekor gila setelah memainkan laga terakhir An-Nassr di Liga Pro Saudi musim ini. Selama membela An-Nassr sejak 2023, Ronaldo hanya mempersembahkan gelar juara Arab Champions Cup 2023. Selain itu, Ronaldo menjadi top skor Liga Arab Saudi dalam 2 musim terakhir. Dengan menjadi top skor Liga Arab Saudi, CR7 mencatatkan rekor fantastis sebagai top skor dalam 4 liga sepanjang karir sepak bolanya. Selama bermain sejak 2002-2003, Ronaldo tercatat sudah bermain di 5 liga, yaitu Liga Portugal, Inggris, Spanyol, Italia, dan Arab Saudi. Dari 4 diantaranya, Ronaldo pernah mencicipi sebagai top skor. AS Roma menuduh pemain Fiorentina Nicolo Zaniolo memukul 2 pemain tim Primavera U19 mereka. Momen ini terjadi pasca laga semifinal playoff Scudetto Liga Primavera. Insiden itu diduga terjadi setelah Fiorentina mengalahkan AS Roma di lapangan Violapad. Pihak Roma menuduh Zaniolo masuk ke ruang ganti dan melayangkan tinju kepada 2 pemain. Zaniolo kemudian mengeluarkan pernyataan lewat laman resmi Fiorentina. Ia mengaku dirinya ingin mengucapkan selamat kepada pemain Roma, tetapi ada beberapa pemain yang mengejek. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi mengakui bahwa dirinya mendapatkan tawaran dari Arab Saudi. Al Hilal dilaporkan sangat tertarik untuk mendatangkan Inzaghi dan mereka siap menjadikan ex-pelatih Lazio itu pelatih dengan bayaran termahal di dunia. Namun Inzaghi saat ini fokus untuk final Liga Champions dan mengonfirmasi bahwa masa depannya akan dibahas setelah final. Presiden Inter Milan Giuseppe Marotta mengatakan bahwa Inzaghi meminta beberapa hal untuk musim depan dan itu adalah hal yang normal. Marotta pun optimis Inzaghi akan bertahan. Calvin Verdong bersinar bersama NEC Nijmegen musim ini. Pemain timnas Indonesia itu sampai masuk nominasi bek kiri terbaik di Belanda. Verdong membantu Nijmegen finish di papan tengah klasemen Liga Belanda musim ini. Tim asuhan Roger Meijer itu menuntaskan musim di posisi ke-8. Bagi Verdong, ia total membuat 36 penampilan di semua ajang dengan 1 gol serta 1 assist. Penampilannya itu kini diapresiasi dengan masuk nominasi bek kiri terbaik. Calvin Verdong masuk di kategori bek kiri dan bersaing dengan 4 pemain lainnya. Direktur olahraga baru AC Milan Igli Tare langsung tancap gas di hari pertamanya bertugas. Tare bertemu dengan petinggi AS Roma Florent Ghisolfi dan agen BP Rizzo untuk membahas masa depan Alexis Saelemaekers, Tammy Abraham, dan Francesco Camarda. Pertemuan tersebut menandai lanjutan dari kerjasama antara AC Milan dan AS Roma pada musim panas lalu ketika Saelemaekers dan Tammy Abraham sama-sama dipinjamkan tanpa opsi permanen. Karena itu kedua klub kini harus kembali duduk bersama untuk menegosiasikan kelanjutan status para pemain tersebut. Menurut laporan TBR Football, agen Alejandro Garnacho dikabarkan menemui Arsenal guna membahas potensi transfer kliennya tersebut di bursa transfer musim panas tahun ini. Klub London Utara tersebut sedang aktif mencari pemain sayap kiri baru untuk memperkuat lini serang mereka dan Garnacho dinilai sebagai opsi menarik. Meski kontraknya bersama United masih berlaku hingga 2028, klub dikabarkan siap melepasnya dengan bandrol sekitar 60 juta euro. Garnacho pun tampak telah menerima kenyataan bahwa masa depannya berada di luar Old Trafford, di mana agennya kini giat mencari klub tujuan yang tepat. Marc-Andre ter Stegen tiba di Barcelona lebih dari 1 dekade lalu dan menjadi pemain inti 2 musim kemudian. Namun seperti yang disampaikan oleh AS, situasi sang pemain kini telah berubah. Ter Stegen merasa bahwa mungkin ia menjadi pilihan cadangan bagi Flick. Karena itu ia ingin meninggalkan klub karena ingin bermain secara reguler. Akan tetapi masalahnya adalah ia tidak lagi memiliki banyak peminat seperti beberapa tahun lalu. Satu-satunya tawaran untuk Marc-Andre ter Stegen kini datang dari Arab Saudi. Dengan harga dan performanya yang menurun, sang pemain tidak memiliki banyak pilihan untuk dituju.
Al Hilal muncul sebagai favorit untuk mendapatkan striker milik Napoli Victor Osimhen. Bintang Nigeria itu menghabiskan musim ini dengan status pinjaman bersama Galatasaray mencetak 25 gol dalam 29 pertandingan. Osimhen dapat direkrut dengan biaya tetap sebesar 75 juta euro di mana Chelsea, Arsenal, dan PSG yang berminat. Namun kini tersiar kabar bahwa ia telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Al Hilal. Sky Sport mengatakan Al Hilal telah menawarkan Osimhen kontrak 3 tahun senilai 15 juta pound sterling per tahun. Pihak sang pemain telah memberikan komitmen lisan untuk kepindahan tersebut. Pencarian kiper AS Monaco berlanjut. Benteng terakhir Fiorentina, David De Gea, masuk dalam pantauan klub. Sosok asal Spanyol itu memang lumayan tampil impresif kala mengawal gawang La Viola. De Gea memang seakan menemukan performanya kembali pasca meninggalkan Manchester United pada 2023. Kontrak mantan kiper Atletico Madrid itu akan rampung pada akhir musim ini. Meski begitu, dengan performa impresif yang dibukukannya, Fiorentina disebut siap membuka penawaran kontrak baru kepadanya hingga 2028. Di sisi lain, Monaco masih mencari celah untuk mengamankan sang pemain. Barcelona mulai serius mencari winger kiri baru untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Menurut laporan Sempre Barça, rencana perombakan lini depan mulai disusun dan nama Igor Paixão dari Feyenoord masuk dalam radar utama. Penyerang Feyenoord itu dianggap sesuai dengan kebutuhan Blaugrana. Merekrut Igor Paixão menjadi langkah cerdas dan berani dari Barcelona. Dengan usia yang masih muda dan performa impresif di Eredivisie yang menawarkan fleksibilitas dan kreativitas yang bisa memberi warna baru dalam strategi Hansi Flick. Manchester City dikabarkan sedang mempercepat proses transfer Thierry Reinders. Gelandang AC Milan tersebut bahkan dikabarkan telah membatalkan rencana liburannya ke Ibiza demi menyelesaikan kepindahan ke tim asuhan Pep Guardiola. Menurut laporan Corriere dello Sport, Reinders semula ingin menikmati waktu santai bersama keluarganya pada awal Juli. Akan tetapi keputusannya berubah karena ingin segera resmi bergabung dan siap tampil dalam ajang Piala Dunia antar klub. City sendiri diketahui ingin menyelesaikan transfer ini sebelum dimulainya Piala Dunia antar klub pada 15 Juni. AC Milan kembali menunjukkan ketertarikan pada Junior Firpo yang kini berstatus free agent setelah kontraknya dengan Leeds United berakhir. Ketertarikan ini muncul di tengah ketidakpastian masa depan Theo Hernandez yang dikabarkan sedang mempertimbangkan pindah demi bermain di Liga Champions. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Milan sedang memantau situasi sang bek kiri dan mempertimbangkan langkah konkret untuk merekrutnya musim panas ini. Sang pemain sendiri memiliki peran sangat penting dalam membantu klub meraih tiket promosi kembali ke Premier League. Selama setahun terakhir, banyak perbincangan seputar masa depan Vinicius Junior di Real Madrid. Beberapa klub Arab Saudi berusaha membujuknya untuk meninggalkan Santiago Bernabeu. Namun keadaan menjadi sunyi dalam beberapa minggu terakhir. Pasalnya, kabar tentang Vinicius yang menandatangani kontrak baru dengan klub semakin gencar. Kini, menurut El Chiringuito, Vinicius Junior siap menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun di Real Madrid. Diharapkan pembaruan kontrak mega bintang Brazil itu akan diumumkan sebelum Piala Dunia antar klub FIFA yang akan berlangsung bulan depan. Menurut laporan Football Insider, Manchester City mengincar gelandang serang Nottingham Forest Morgan Gibbs-White sebagai pengganti ideal Kevin De Bruyne. Namun tim asuhan Pep Guardiola harus bersaing ketat dengan rival mereka Arsenal untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 25 tahun ini. Gibbs-White tampil gemilang sejak gabung dengan Forest pada 2022. Ia menjelma menjadi salah satu gelandang serang terbaik di Liga Inggris. Pada musim 2024-2025, ia mencatatkan 7 gol dan 10 assist dalam 34 pertandingan liga yang menarik perhatian klub-klub papan atas. Klub Arab Saudi Al Hilal belum menyerah memboyong sosok penting dari Inter Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Setelah upaya mendatangkan pelatih Simon Inzaghi menemui jalan buntu, raksasa Liga Pro Saudi itu kini membidik gelandang andalan Nerazzurri, Nicolo Barella. Dilaporkan oleh Tuttosport, Al Hilal tengah mempertimbangkan tawaran besar untuk menggoda Inter melepas Barella pada bursa transfer musim panas ini. Meski Inter berada dalam posisi tawaran yang kuat dengan kontrak Barella masih berlaku hingga 2029, Al Hilal bisa saja menguji komitmen klub dengan penawaran bernilai fantastis.
Setelah dikabarkan gagal mendatangkan Florian Wirtz yang memilih bergabung dengan Liverpool, Bayern Munchen kini mengalihkan perhatian mereka kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Klub Bundesliga tersebut mencari pengganti di lini tengah dan melihat Fernandes sebagai opsi yang tepat. Fernandes masih terikat kontrak dengan Manchester United hingga tahun 2027. Namun situasi finansial klub yang kurang stabil membuat mereka mempertimbangkan untuk melepas pemain kunci jika ada tawaran yang sesuai. MU dikabarkan siap menerima tawaran di atas 80 juta pound sterling untuk Fernandes. Barcelona resmi memperpanjang kontrak wonderkid-nya Lamine Yamal dengan nilai yang fantastis. Barcelona mengumumkan bahwa Lamine Yamal memperpanjang kontraknya sampai 2031. Presiden Barcelona Joan Laporta membuktikan ucapannya bahwa pihak klub akan memperlakukan Yamal secara istimewa dalam perpanjangan kontraknya. Nilainya gila-gilaan karena gaji Yamal dinaikkan dari 1,6 juta euro semusim menjadi 8 juta euro. Angkanya akan meningkat terus seiring musim berjalan sampai mencapai 18 juta euro per tahun atau sekitar 330 miliar rupiah pada 2030. Masa depan Ruben Amorim sempat dipertanyakan setelah membawa timnya menjalani musim yang buruk. Namun pelatih asal Portugal itu membuat pembelaan penuh semangat atas filosofi dan ide taktisnya. Sejauh ini pihak klub memang belum menunjukkan keinginan untuk memecat Amorim. Namun menurut laporan Football Italia, raksasa Liga Inggris tersebut akan melakukan langkah untuk merekrut pelatih Napoli Antonio Conte. United dilaporkan tertarik untuk mempekerjakan Antonio Conte guna memulihkan tim setelah masa yang sulit. Chelsea mendapatkan dorongan untuk merekrut Cristiano Ronaldo jelang gelaran Piala Dunia antar klub. Mega bintang Portugal itu dianggap masih lebih tajam daripada striker yang dimiliki The Blues saat ini. Ronaldo tengah mendekati akhir masa kontraknya bersama Al-Nassr di Saudi Pro League. Meski ada spekulasi soal kontrak baru di Timur Tengah, FIFA memperbolehkan transfer jangka pendek untuk kompetisi Piala Dunia antar klub. Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan mengakui bahwa kehadiran Ronaldo di turnamen tersebut sangat mungkin terjadi.